apa yang kita bahas bulan yang lalu. Saya share screen. Oke, semua bisa melihat? Bisa ya? Baik, kita akan memulai pelajaran kita malam ini mengenai filosofi The Ancient Hebrew Wisdom, sesi kedua. Dan pada bulan lalu kita sudah belajar mengenai filosofia Yehudi, mencelikkan mata dunia, dasar dari seluruh ilmu filsafat. Nah, benar nggak sih bahwa filsafat Yahudi itu adalah dasar dari semua ilmu filsafat? Nah, pede banget. Filsafat Yunani mau taruh di mana? Nah, justru itu yang kita pelajari. Anda boleh nggak setuju dengan saya kalau Anda punya argumentasi yang kuat. Ini saya memberikan suatu dasar mengapa saya bisa mengatakan bahwa filsafat Yahudi adalah dasar dari seluruh ilmu filsafat. Dan pada bulan yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Hashem bechokmah, yasat aretz, diambil dari tulisan seorang raja yang memiliki hikmat terbesar. Ya, di antara orang-orang sejamannya siapa dia? Dia adalah Salomo, menulis dalam Amsal 3 ayat 19 atau juga ditulis dalam Bereshit Rabbah 27 ayat 1. Dan bulan lalu kita mempelajari bersama bahwa sesungguhnya Alkitab adalah sumber filsafat yang pertama. Alkitab Perjanjian Lama adalah kitab filsafat, kitab hikmat yang jauh lebih tua dari apa yang pernah ditulis oleh pemikir-pemikir kuno, para filsuf Yunani. Sesungguhnya pemikiran filosofis pertama kali telah dimiliki dalam diri Adam, manusia pertama itu. Hikmat Allah itu sudah ada sejak pada mulanya. Dan Allah mengaruniakan hikmat itu kepada manusia karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan pada penciptaannya, pada Kejadian 2 ayat 17, Tuhan menghembuskan nishmat hayim. Nah, disitulah Tuhan menempelkan gambar dan rupanya di dalam diri Adam, sehingga Adam menjadi mandataris Allah dan menjadi penguasa dari semua makhluk yang pernah diciptakan. Dan kita juga sudah membuktikan bersama bahwa Adam adalah filsuf yang pertama. Kita kalau ditanya, siapakah filsuf yang paling berhikmat? Mungkin Anda mengajukan sedereka nama-nama filsuf terkenal, Thales, Aristoteles, Epikuros, Plato, Hippocrates, Socrates. Namun Alkitablah yang bercerita kepada kita bahwa sesungguhnya Adam adalah filsuf yang pertama. Saya sudah memberikan bukti-bukti ayatnya pada sepanjang Kejadian pasal 3 yang ada di dalam kitab Kejadian sebagai kitab genealogi. Dan bahkan di situ terlihat pula bahwa Adam, orang yang beriman yang pertama, ditunjukkan di mana? Ketika dia memberikan kepada istrinya nama Hawa. Di situ ada dasar filosofinya, dan ini menjadi bukti bahwa Adam adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki olah pikir. Nah, pada bulan lalu ada yang bertanya pada saya, dan ini tentu saja pertanyaan yang klasik. Ini ditanyakan di mana-mana setiap ada kelas filsafat, yaitu apa yang ditulis oleh Rabi Saul dalam Kolose 2 ayat 8. Ada tertulis, yaitu hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apakah definisi yang dan penjelasan tentang filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia dan jenis budaya, yang siapakah filsuf yang melahirkan gagasan yang disebut filsafat yang kosong menurut Rasul Paulus
dan tidak menurut Kristus. Nah, apa sih yang disebut dengan filsafat dunia yang kosong? Jadi, Anda harus itu nggak boleh dipisahkan. Filsafat dunia yang kosong. Bukan berarti Rasul Paulus itu melarang untuk orang belajar filsafat. Dia sendiri belajar filsafat kok. Dan nanti bisa kita buktikan bahwa Paulus itu bisa mengutip perkataan dari Stoa gitu misalnya, yang artinya dia juga belajar filsafat Yunani. Nah, jadi kalau Anda melihat filsafat ilustrasi dari filsafat ini seolah-olah kalau ada filsafat Kristus itu harus dipertentangkan dengan filsafat dunia. Filsafat-filsafat dunia dari para pemikir Yunani itu baik untuk dipelajari. Yang nggak boleh itu apa tadi? Filsafat yang kosong. Nah, filsafat yang kosong lah ini yang nggak boleh. Jadi kita nggak boleh skeptis kalau ngomong filsafat aja, nanti kamu jadi ateis. Nah, kalau ada filsuf yang ateis itu atas pilihan mereka sendiri, bukan gara-gara belajar filsafatnya. Banyak orang yang belajar filsafat tapi tetap menjadi orang yang beriman. Jadi tidak selalu orang kalau belajar filsafat itu lantas kemudian jadi ateis, bukan. Ya. Jadi hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ini frasa ini nggak boleh dilepas. Filsafat yang kosong. Filsafat yang kosong banyak. Ya hari ini juga banyak. Nah misalnya pemimpin-pemimpin yang katanya mereformasi Afghanistan dengan filsafat barunya, dengan kepemimpinan dari Taliban. Mereka menjanjikan kehidupan yang utopia misalnya. Tapi apa yang terjadi? Nah, ternyata janji-janji mereka kosong-kosong saja. Nah, jadi apakah orang beriman tidak diperbolehkan berfilsafat? Bukan, ya. Rabi Saul tidak melarang orang menggunakan akal budi karena dia sendiri juga menggunakan akal budinya, yang artinya dia sendiri juga menggunakan filsafatnya. Misalnya dalam Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dia tahu ini dosa. Tapi kadang-kadang keinginan itu mendorongnya untuk terus berbuat dosa. Bisa juga dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi yang dipertentangan oleh Rabi Saul adalah hikmat yang tidak memperhitungkan Allah serta berpusat kepada manusia itu yang nggak dibolehin oleh Rasul Paulus. Jadi inilah yang harus digandengkan dengan apa yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 8 tadi, yaitu 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan juga misalnya 1 Korintus 1 ayat 19, Rasul Paulus itu mengutip dalam Yesaya 29 ayat 14, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang bijak yang kulenyapkan. Jadi pertentangan antara hikmat Allah dan hikmat manusia ini kadang-kadang secara paralelisme. Sastra Ibrani itu seolah-olah dipertentangkan, tetapi bagaimanapun kita harus menimbang dengan akal budi kita. Di dalam konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berwaspada terhadap segala filsafat agamawi yang kosong, banyak ya. Filsafat agamawi yang kosong termasuk aliran-aliran Kristen juga ada yang memiliki filsafat-filsafat yang kosong. Dan tradisi turun-temurun. Nah, Anda perhatikan di sini. Tradisi turun-temurun. Jadi, kalau Anda tahu bahasa Ibrani, tahu dari naskah bahasa Ibrani dengan baik, nah, ajaran turun-temurun ini,
kalau dibahasakan dalam bahasa Ibrani, ini maksudnya itu Kabalah. Nah, Kabalah dalam kehidupan orang-orang Yahudi, ajaran yang turun-temurun ini ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Misalnya kalau saya mengajar tentang eksegesis Pardes, Peshat, Remes, Teras, dan Sot. Itu juga jenis Kabalah. Namun demikian, ini adalah Kabalah yang sehat. Tapi ada juga Kabalah yang mistik. Nah, makanya kalau Anda membaca Kolose 2 ayat 8, yang dimaksud Rasul Paulus itu apa sih? Ada Kabalah yang nggak sehat, ajaran yang turun-temurun. Nah, kalau Anda orang Semit atau orang Yahudi, dengan memperhatikan terjemahan ajaran yang turun-temurun, orang Yahudi langsung tahu, oh ini bicara tentang Kabalah. Dan Kabalah itu memang ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Maka kita pun harus tetap menggunakan akal sehat kita untuk menimbang yang mana ajaran turun-temurun yang baik dan ajaran turun-temurun yang nggak baik. Nah, kita juga pada bulan lalu sudah mempelajari filosofi, filsafat. Sejak kapan? Nah, di antara para teolog ini ada yang berdebat, ada yang mengatakan bahwa filsafat lebih dulu, tapi ada yang mengatakan, oh enggak, ilmu teologi lebih dahulu. Nah, kalau Anda tanya saya, dan ini Anda nggak harus sama dengan saya. Kalau Anda tanya saya, mana yang lebih dulu? Filsafat atau ilmu teologi? Saya mengatakan filsafat. Nah, dasarnya di mana? Dasarnya dari apa yang ditulis oleh Salomo di sini. Hashem behokman yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan bercakap-cakap dengan Adam. Tuhan dapat berfirman kepada Abraham, Yakub, kepada Musa. Dan Tuhan dapat memberikan hikmatnya kepada para bapak-bapak leluhur ini sebelum Torah itu dituliskan. Nah, Torah baru ditulis belakangan. Nah, kalau Bapak Abraham zamannya abad ke-18 sebelum Masehi. Kalau zamannya Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, artinya di sini Tuhan berbicara secara lisan kepada para nabi itu udah ada lebih dulu dan itu dipahami oleh para bapak-bapak leluhur, yang artinya para bapak-bapak leluhur kita yang ditulis dalam kitab Kejadian itu semuanya memiliki hikmat dan olah pikir, yang artinya kalau Alkitab itu baru ditulis belakangan, tentu saja filosofi Ibrani itu tentu saja lebih tua. Ya. Filosofi Ibrani, bahasa dari Ibrahim, tentu saja lebih tua daripada kitab Taurat itu sendiri. Nah, saya mengajukan Alkitab adalah buku filsafat. Mungkin Anda nggak setuju. Wah, enggak. Itu adalah buku iman gitu. Tapi saya bisa membuktikan bahwa Alkitab adalah buku filsafat dan ini ada di buku yang saya tulis, Eksegesis Peshat, kitab Kejadian, kitab genealogi. Ini tidak hanya melulu mengenai kitab eksegesis, tetapi saya juga membahas ini secara filosofi. Nah, ciri-ciri dari filsafat yang ada di dalam kitab Torah yang tidak akan Anda temui dalam buku filsafat manapun, ya, you name it. Hanya di kitab Torah ada genealogi langit dan bumi. Hanya di kitab Torah ada genealogi monoteisme. Di mana itu ditulis? Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 bahwa hanya Elohim saja yang menciptakan langit dan bumi. Ada genealogi air. Dan bahkan penciptaan air ini lebih dahulu dari pemikirannya Thales yang menyatakan everything is made of water. Thales adalah filsuf pertama dari deretan filsuf Yunani yang baru ada pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan kitab Kejadian ini ditulis oleh
Tidak akan buktikan itu. Genealogi cakrawala, tumbuhan, genealogi kalender. Nah, nanti mungkin bulan depan lagi kita akan bicara mengenai kalender. Kalender siapakah yang paling tua? Itu justru tertulis di Alkitab. Ketika Allah menciptakan matahari dan bulan, disitulah genealogi dari kalender, karena matahari dan bulan menjadi tanda-tanda bagi waktu dan musim-musim. Genealogi binatang laut udara, genealogi manusia. Siapa sih manusia pertama? Adam. Genealogi binatang di darat, genealogi nafas yang dimana Tuhan menghembuskan nishmat hayim, dan itu Tuhan memberikan gambar dan rupanya kepada Adam. Genealogi berkat, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, Kejadian 1 ayat 26. Genealogi pernikahan, Kejadian 2 ayat 20. Genealogi pakaian. Nah, Anda cari di kitab suci manapun, adakah yang bicara mengapa manusia harus berpakaian? Tidak akan ada. Ya. Di kitab suci manapun selain Torah, yang memberikan genealogi kenapa manusia harus berpakaian. Ini sudah kita pelajari bulan yang lalu. Genealoginya di mana? Genealoginya hanya di kitab Kejadian. Genealogi keselamatan, kejatuhan manusia. Ini juga kita pelajari bulan yang lalu, dan kita membuktikan bahwa dengan adanya genealogi keselamatan, genealogi pakaian, dan kemudian penamaan Hawa, istri Adam, itu menunjukkan Adam sebagai filsuf yang pertama. Genealogi ibadah sakramental, kenapa sih orang-orang Ibrani itu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa? Genealoginya di mana? Awalnya di Taman Eden. Nah, kemudian ada genealogi sumpah, genealogi bangsa-bangsa, genealogi bahasa-bahasa. Kenapa ada bahasa-bahasa yang bermacam-macam? Dimulai dari Menara Babel, dan kemudian ada genealogi bangsa pilihan. Kenapa Tuhan harus memilih bangsa pilihan? Nah, saya tanya, di buku filsafat yang mana selain Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Ada banyak olok-olok, bahkan dari para pemikir-pemikir dunia, para ahli arkeolog, para teolog pun. Maka curiga bahwa Alkitab ini dijiplak dari naskah-naskah Ugarit, dijiplak dari buku Epic of Gilgamesh, you name it. Siapa itu Gilgamesh? Siapa itu Unapishtim? Bisakah dia merunut dari mana asalnya? Apakah di situ dinyatakan tentang kelahiran sebuah bangsa? Tidak ada. Hanya di kitab Torah bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Jadi seandainya ada banyak orang skeptis di belahan barat sana mengatakan bahwa Alkitab itu kompilasi dari dokumen C, E, D, P. Nah, bahkan keempat dokumen ini nggak pernah ada. Dan saya menyebut teori CEDP adalah teori halusinasi teolog-teolog barat. Karena mereka nggak pernah bisa membuktikan yang mana dokumen C, E, D, P. Bagaimana mereka bisa menyebut bahwa Alkitab ini ciplakan dari dokumen-dokumen yang sudah ada, bahkan meniru atau menjiplak dari naskah-naskah Ugarit? Saya akan membuktikan bahwa apa yang ada di Alkitab ini tidak akan pernah bisa diekualkan dengan kitab apapun yang ada di dunia ini. You name it, you name it. Anda boleh membuktikan kepada saya, dan mari kita buktikan bersama. Termasuk pemikiran dari filsuf awal yang mengawali era filsafat Yunani. Siapa dia namanya? Thales. Nanti kita perhatikan. Nah, ini adalah buku saya yang ketiga. Ini juga termasuk buku filsafat Yahudi, dan jangan membayangkan bahwa kisah ini seperti kisah-kisah yang di sekolah minggu gitu, ada banjir besar, kemudian ada yang diselamatkan. Bukan, ini ada mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofi yang ada di dalam kisah Nuh ini.
Bagaimana kita mempelajari hikmat seperti yang ditulis oleh Raja Salomo, Raja Hemat? Salomo mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Kalau mau cari filsafat, kalau mau cari hikmat, ya carilah filsafat, belajarlah tentang filsafat. Maka belajar filsafat, entah itu filsafat yang ada di Alkitab kita, ataupun filsafat-filsafat yang indah dari pemikiran-pemikiran orang Yunani, semua boleh Anda pelajari. Nah, Anda dapat menimbang yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Itu nanti akal budi Anda itu bisa akan menyeleksinya sendiri. Nah, filsafat Yahudi, filosofia Yahudi adalah ilmu berpikir Yahudi yang sangat tua. Memang kata filsafat itu berasal dari kata Yunani, filosofia, nomina feminin. Atau berasal dari nomina maskulin, filosofos. Nah, kata itu berasal dari kata philos, artinya sahabat atau kekasih atau mencintai. Kemudian ada sophos. Sophos itu hikmat. Nah, jadi secara etimologis kata ini berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, kemampuan olah nalar ini digunakan untuk berpikir macam-macam, termasuk ketika orang itu membuat kerajinan. Dan ilmu filsafat ini menjadi pusat dari cabang ilmu apa saja termasuk matematika. Nah, kata Ibrani yang sepadan dengan istilah Yunani filosofia ini adalah hokma. Hokma, ya. Kemudian di samping ada kata hokma, ada kata bina. Bina. Nah, seperti yang diserap dalam bahasa Indonesia itu bina, membina. Nah, ada tefuna. Nah, itu adalah kata-kata yang equal atau sepadan dengan hokma, kemudian ada bina, ada tefuna, dan masih ada kata lain yaitu maskil. Ini sudah kita pelajari pada bulan lalu. Kata maskil dari kata syakal, kata maskil membentuk kata bahasa Inggris skill. Kata maskil membentuk kata haskala, kemudian menjadi skala. Nah, diserap pula dalam bahasa Yunani menjadi skuli atau sekolah. Sekolah, ternyata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani, dan kapan-kapan nanti kita di circle ini, saya akan terus-menerus bicara mengenai filsafat Yahudi, Pak Dimas. Ya, termasuk nanti kita belajar mengenai bahasa Ibrani yang memiliki nilai-nilai filsafat. Nah, dari kata haskala, haskala. Kalau hanya dibuang, H itu definite artikel, jadi sakala. Haskala membentuk kata sekolah, kan? Jadi kata sekolah dalam bahasa Indonesia ini asalnya dari bahasa Ibrani. Dan itu pula kata haskala membentuk kata Yunani sekolah atau skoli. School bahasa Inggris. Skill, kemampuan dalam bahasa Inggris. Yang artinya kita bisa bayangkan kalau saya tadi mengatakan filsafat Yahudi, dasar dari semua ilmu filsafat. Dari istilah ini saja kita dapat melihat bahwa oh ternyata sekolah, lembaga sekolah, institusi pendidikan itu asalnya justru dari pendidikan Ibrani. Luar biasa. Dimulai kapan? Dimulai sejak Musa. Nah, tentu saja walaupun saya mengatakan bahwa Musa lebih tua, filsafat dari Musa itu lebih tua daripada filsafat Yunani, dan Musa lebih tua daripada filsuf-filsuf Yunani, bukan berarti saya meremehkan filsuf-filsuf Yunani. Bagaimanapun, ada banyak keindahan pikiran dari para filsuf-filsuf Yunani. Dan itu juga menjadi dasar dari ilmu filsafat hari ini, bukan? Nah, ada seorang yang bernama Thales. Thales ini adalah dipandang sebagai filsuf yang pertama dalam filsuf-filsuf, deretan-deretan filsuf-filsuf Yunani. Nama besar filsuf Yunani dimulai dari seorang yang bernama Thales. Dia hidup pada tahun 620 sampai 546 sebelum Masehi. Dan dia dari Miletos yang mengawali sejarah filsafat barat. Pemikiran Thales dianggap sebagai
filsafat yang pertama. Dan dia disebut sebagai bapak filsafat. Nah, baru setelah Thales, abad ke-6 sebelum Masehi, ada Anaxagoras, ada Pythagoras, ada Zeno, Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, Thales hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kalau dibanding dengan Salomo, Salomo adalah raja ketiga Israel yang hidup pada tahun 971 sampai 931 sebelum Masehi. Nah, loh. Yang artinya Salomo ini hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti seorang yang dianggap berhikmat, siapa lebih tua antara Salomo dan Thales? Salomo ya. Nah, dan Salomo adalah raja yang diberi karunia hikmat. Tentu saja Salomo adalah seorang filsuf yang lebih tua daripada filsuf-filsuf dunia yang kita kenal hari ini, Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Dan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dituliskan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, hokmah, dan pengertian tefuna yang amat besar serta akal yang luas seperti pasir dan tepi laut. Nah, kalau Anda tanya, di sini ada nggak orang yang lebih pintar dari Salomo pada zamannya? Nggak ada. Yang paling pintar cuma Salomo. Nah, 1 Raja ayat 4 ayat 29 ini menunjukkan bahwa hikmat yang diperoleh Salomo dikenal oleh orang-orang sejamannya. Dan apakah dasar dari hikmat itu? Kenapa Salomo itu diberikan hikmat sedemikian besar? Karena ketika ditanya, Salomo kamu mau apa? Aku mau hikmat. Bukan aku mau kekayaan. Dan kekayaan itu mengikutinya. Nah, dan dalam Amsal pasal 9 ini, Salomo mengatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Nah, ada nggak sih kata filosofi dalam Alkitab Ibrani? Nah, ternyata ada. Jadi kata filosofia itu tidak melulu hanya ada dalam istilah Yunani saja. Ternyata kalau Anda telusuri dalam kitab Ibrani yang lebih tua, itu ada, ya. Dalam Amsal 29 ayat 3, orang yang mencintai hikmat, ohef hokmah. Kata ohef artinya cinta atau kasih, hokmah itu adalah hikmat atau sofia. Jadi ada kata filuntos, ini dari kata filos, polos, filos ya. Kemudian ada sofia, filosofia ada di dalam Amsal 29 ayat 3. Salomo tentu saja lebih tua daripada Thales tadi. Dan bahkan Musa tentu saja jauh lebih tua lagi karena Musa hidup pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, kita juga sudah mempelajari pada bulan yang lalu bahwa Musa mendapatkan gelar sebagai Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Kenapa Musa disebut sebagai Moshe Rabenu? Karena orang yang belajar mengenai Torah, dia disebut dengan Rabi. Nah, kalau yang menulis Torah, pasti dia adalah rabinya para rabi. Maka Musa sang menulis Torah disebut sebagai Moshe Rabenu. Musa rabi besar kami. Rabban Shekol Hanifiim. Rabi bagi seluruh nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Nah, kenapa orang yang mempelajari Torah itu disebut dengan rabi? Rabi itu artinya besar. My grade one, yang lebih besar dari aku. Kenapa mereka lebih besar dari aku? Karena mereka mempelajari Torah. Nah, maka si penulis Torah ini tentu saja jauh lebih besar daripada para rabi-rabi lainnya. Maka dia harus disebut dengan Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Dia adalah rabi bagi semua rabi-rabi, dan seorang yang bernama Philo dari Alexandria pada
hidup pada tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi, dia menulis dalam bukunya The Life of Moses, buku kedua, chapter 2:11, dengan mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, bahasa Inggrisnya di situ ditulis The All Great Moses. Nah, Anda bisa membayangkan istilah The All Great Moses itu equal dengan istilah Ibrani tadi. Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai timeline ilmu filsafat yang lazim dipelajari di setiap universitas dan fakultas-fakultas teologi, ya, fakultas-fakultas tentang filsafat, ilmu-ilmu filsafat yang biasanya kita serap dari Barat. Nah, para filsuf-filsuf Barat yang kita menyerapnya ini buku-buku mereka membuat satu timeline mengenai ilmu filsafat. Dan timeline yang mereka buat seperti ini. Jadi yang dianggap sebagai filsuf pertama adalah Thales, ya, abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, apakah ilmu filsafat baru dimulai dari sini? Nah, kenapa mereka memulai dari seorang yang bernama Thales? Salomo taruh di mana? Musa taruh di mana? Pasti Musa dan Salomo jauh lebih dahulu daripada Thales, bukan? Tapi kenapa nggak disebut di sini? Karena di sini ada ketidakadilan dari para filsuf-filsuf Barat ini. Mereka mengatakan bahwa apa yang ditulis Musa dalam kitab Torah itu adalah buku iman, tapi bukan buku filsafat. Nah, tapi kalau kita melihat timeline ini nggak adil. Kalau Musa dianggap sebagai buku iman, dan Musa tidak dianggap sebagai seorang filsuf, padahal tadi Philo dari Alexandria mengatakan Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, kalau begitu, kenapa di sini ada Siddhartha Gautama? Kenapa di sini ada Konghucu di sini? Nah, kalau ada Siddhartha Gautama di sini, Musa harus ditulis di sini dong. Nah, masalahnya kalau Musa ditulis di sini, artinya kan Musa lebih tua. Mungkin itu yang nggak mau diadmit. Nah, kalau filsuf-filsuf Barat itu bicara mengenai filsafat Yahudi, biasanya mereka itu memulai dari siapa? Dari zaman Geonim, abad ke-12, abad ke-13, mulai Rambam, mulai Ibnu Esra, Saadia Gaon. Nah, itu dianggap sebagai ilmu filsafat Yahudi, nggak bisa. Ilmu filsafat Yahudi harus dimulai dari Musa. Karena filsafat Yahudi itu berpijak pada kitab Torah. Apa yang dituliskan oleh Rambam, apa yang dituliskan oleh Ibnu Esra, dasarnya dari mana? Karena apapun yang ditulis oleh Rambam, Ibnu Esra, Saadia Gaon, semuanya berdasar dari kitab Torah. Jadi apapun yang ada di dalam literatur-literatur Yahudi setelah Torah, semuanya adalah bicara tentang komentari mengenai Torah. Maka filsafat Yahudi nggak bisa dimulai dari abad ke-12 zamannya Geonim. Para saga itu nggak bisa. Harus dimulai dari kitab Torah. Karena semua pemikiran dari Rambam, semua pemikiran dari misalnya Ibnu Esra, Saadia Gaon, dan semuanya, Rasi, semuanya berdasarkan dari kitab Torah. Maka sang penulis Torah itu harus kita pandang sebagai filsuf yang mendasari para filsuf-filsuf Yahudi pada abad pertengahan itu. Nah, jadi di sini ada ketidakadilan kepada Alkitab yang menganggap Alkitab sebagai sekedar buku iman. Padahal Siddhartha Gautama juga ditulis di sini. Nah, kalaupun misalnya dianggap bahwa pemikiran Thales itu wah luar biasa, genius pada zamannya. Nah, jadi Thales ini seorang pemikir yang salah satu pemikirannya itu yang paling terkenal, yang dianggap wow banget itu dia mengatakan
demikian. Everything is made of water. Itu pemikiran Thales of Miletus, bapak filsafat dunia yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kenapa dia mengatakan everything is made of water? Karena air itu menjadi dasar dari semua materi-materi yang ada di alam semesta ini. Kenapa begitu? Karena apa sih yang menjadi dasar dari semua materi yang ada di alam semesta ini? Thales berpikir demikian. What is the basic material of the cosmos? Dia mengatakan, it must be something from which everything can be formed. Terus kemudian essential to life, kemudian capable of motion, capable of change. Nah, semua karakter ini hanya dimiliki oleh air. Maka Thales dari Miletus tadi, yang dianggap sebagai bapak filsuf dunia dari deretan pemikir-pemikir Yunani, yang mengatakan everything is made of water. Bisa dimatikan semua kalau nggak saya lagi bicara ya. Tolong di-mute. Nah, tubuh kita juga 70%, 80% air. Otak kita 75% air. Darah 83% air. Bahkan apapun yang ada di bumi, di global kita ini 70% air. Bumi adalah tempat yang berair 71%. Itu air di dalam alam semesta ini. Nah, Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, Tehom. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau Anda membaca di sini, kalau kita bandingkan dengan apa yang dipikirkan oleh Thales. Thales mengatakan bahwa semuanya berasal dari air. Dan di sini ternyata kayaknya sih Alkitab itu tidak menuliskan kapan Tuhan menciptakan air. Tapi di Kejadian 1 ayat 2 ini kok tiba-tiba ada air. Kapan Tuhan menciptakan air? Sedangkan Thales tadi mengatakan everything is made of water. Dan kemudian kalau Anda membaca Perjanjian Baru, murid Kristus, Rasul Petrus, dalam 2 Petrus 3 ayat 5, dia mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Waduh, wow. Petrus ini hidup pada abad pertama Masehi. Sedangkan Thales hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kalau Anda orang-orang seperti filsuf-filsuf barat yang skeptis tadi, ya, yang mengatakan bahwa Torah itu ngutip daripada tulisan-tulisan Ugarit atau Epic of Gilgamesh, kode-kode Hammurabi dan seterusnya. Nah, kalau mereka baca ini, bumi berasal dari air dan oleh air. Wah, dengan pikiran skeptis mereka bisa berkata begini. Wow, yang namanya Rasul Petrus ini ngutip Thales. Tapi apakah betul Petrus ini ngutip Thales? Nah, Petrus adalah seorang murid Yesus dan dia dimuridkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Dan yang memuridkan Petrus ini adalah Allah yang inkarnasi. Dan pada pelayanannya di bumi, Yesus juga disebut Rabi. Dan yang ngajari Petrus ini adalah Sang Firman. Maka dalam studinya selama 3,5 tahun bersama Allah yang inkarnasi, Sang Firman, pastilah Petrus ini tahu tentang Kabalah. Apa itu Kabalah? Kabalah yang sehat, yaitu cara membaca Alkitab dalam mengeksegesinya. Bahwa eksegesis Yahudi itu adalah Pardes, Peshat, Remes, Deras, dan Sot. Nah, kalau Anda tanya begini, 2 Petrus 3 ayat 5, Peshatnya di mana? Ada nggak sih ayat di Perjanjian Lama, bumi berasal dari air dan oleh air? Justru kayaknya lebih ada dalam pemikiran Thales tadi. Everything is made of water. Mungkinkah
Petrus tanpa dasar pesyat dan perjanjian lama mengutip Thales. Mungkinkah demikian? Nah, ternyata tidak. Mari kita membuktikannya dengan membaca ayat secara pesyat, dan cara ini adalah satu-satunya cara untuk memahami tulisan dari Rasul Petrus tadi yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Nah, karena Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Kok tiba-tiba ada samudera raya? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kapan Tuhan menciptakan air? Bumi ini loh kok tiba-tiba berisi air. Nah, maka tidak bisa tidak, kita harus membaca ayat sebelumnya. Tapi apakah mungkin itu? Bukankah Kejadian 1 ayat 1 menuliskan demikian? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana ada Tuhan menciptakan air. Nah, itulah kalau kita itu sebagai orang yang punya waktu untuk belajar, maka saya ajak Anda untuk membaca ayat secara pesyat dalam naskah bahasa asli Ibrani. Nah, 2 Petrus 3 ayat 5 menyatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Bandingkan Kejadian 1 ayat 2 tadi yang dimana tiba-tiba ada air. Dan kemudian ada pemisahan antara daratan dan lautan itu pada hari yang ketiga. Nah, dari mana asalnya Maim? Dari yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2 ini, ternyata nggak bisa tidak. Pasti ada di Kejadian 1 ayat 1, tapi di mana? Anda hanya bisa tahu kalau membacanya di dalam bahasa asli Ibrani. Di mana itu? Bagaimana cara membacanya? Maka kita perlu membaca secara pesyat, satu persatu secara harfiah, jujur, lurus apa adanya. Nah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ini memang bisa diterjemahkan dengan pada mulanya. Dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim. Et pada langit, langit itu, dan pada bumi itu. Tetapi kalau Anda membacanya di dalam cara baca yang lain, ini saya bisa penggal di sini. Di sini ada definite artikel, ya. Pada mulanya bara. Tuhan telah menciptakan Elohim di sini. Et ha itu definite artikel. Kemudian kita baca dengan memenggal ini. Sham mayim. Jadi saya bisa membaca ayat ini dengan pada mulanya Allah menciptakan Syam, di sana mayim, ada air. Setelah Tuhan menciptakan di sana ada air, barulah Tuhan menciptakan bumi. Maka bumi diciptakan dari air. Asalnya yaitu air. Kalau kita melihat ada jatuhnya air hujan, hujan jatuh dari sana turun ke bumi, maka Syamayim, di sana ada air. Nah, kalau kita membaca ini secara huruf per huruf, dan ada banyak sekali, karena kitab Torah itu tidak hanya bicara mengenai kalimat, tetapi bicara juga mengenai kata per kata. Bukan itu saja, setiap huruf yang ada di kitab Taurat itu memiliki simbol-simbolnya sendiri. Nah, nanti saya akan bisa membuktikan. Jadi mempelajari filsafat Yahudi itu tidak hanya bicara mengenai cara berpikir mengolah kalimat atau mengolah kata. Tidak hanya itu. Tetapi termasuk mengolah pada gugusan aksara-aksara di dalam aksara Ibrani itu sendiri yang membentuk kata itu. Nah, kalau nanti saya ditanya, apakah Bereshit juga bisa ditelaah secara huruf per huruf? Bisa. Apakah bara bisa ditelaah secara huruf per huruf? Bisa.
Bagaimana dengan Elohim? Bisa, semuanya bisa ditelaah secara huruf per huruf. Maka ketika di sini ada kata Syam, bisa membacanya dengan Syam, di sana ada air. Pada mulanya Allah menciptakan di sana ada air. Barulah Tuhan kemudian menciptakan Eretz, bumi. Maka apa yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 5 oleh seorang murid dari Allah yang inkarnasi, dididik sendiri oleh Tuhan, dia nggak bisa salah. Dasarnya di mana? Dasarnya di Kejadian 1 ayat 1. Yang ini menjadi bukti bahwa Rasul Petrus tidak mengutip tulisan dari Thales. Karena Kejadian 1 ayat 1 sudah ditulis oleh Musa 15 abad sebelum Masehi. Nah, cara membaca seperti ini, inilah yang sedang diungkapkan oleh Philo tadi. Bahwa filsuf terbesar sepanjang zaman adalah Musa, Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Karena di dalam memahami Torah, Anda tidak hanya memahami kalimat. Maka kalau Anda membaca Kejadian 1 ayat 1 di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, simple banget, simple. Kayaknya ini main-mainan Musa lagi ngomong dengan orang awam, karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak sekolah. Bukan. Alkitab kita bisa dibaca oleh orang yang nggak berpendidikan, bisa pula dibaca oleh orang yang sangat berpendidikan dan bahkan memahami atau meneliti setiap huruf yang ada di kitab Taurat itu. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 1 bisa dibaca secara simple, bisa dibaca secara rumit, dan Alkitab kita bisa dimengerti oleh lulusan SD sampai profesor. Nah, itulah kehebatan Alkitab kita. Anda mau membaca dengan cara yang apa? Memang mempelajari atau membaca ayat secara pesyat itu memang bukan syarat keselamatan. Tetapi seandainya Anda punya waktu dan Anda memiliki kerinduan untuk mengetahui dahsyatnya firman Tuhan kepada kita ini, itulah lebih baik marilah kita belajar bersama-sama, tidak hanya mempelajari filsafat Yahudi, karena filsafat Yahudi akan lebih baik dibarengi kalau Anda dapat membaca huruf-hurufnya dan sekaligus memahami sastranya. Dan apa yang saya ungkapkan ini ada bagaimana cara membaca Kejadian 1 ayat 1 dengan cara yang lain secara pesyat. Shamayim bisa diartikan langit, Shamayim bisa diartikan Syam di sana ada. Nah, ternyata dalam 2 Petrus 3 ayat 5 di situ Petrus mendasarkan ayatnya itu pada Kejadian 1 ayat 1. Nah, diteruskan dalam halaman 102 atau 103. Tapi seandainya Anda nggak punya buku ini, Anda bisa membacanya secara online di www.sarapanpagi.org. Ya. Nah, jadi kalau seandainya Alkitab itu dituduh menjiplak Enuma Elish, Epic of Gilgamesh, Kode Hammurabi, Naskah Ugarit, bahkan teori sumber halusinasi, dokumen JEDP. Ini nggak fair. Mereka tidak membaca Alkitab seperti ini. Adakah sastra yang lain selain sastra Ibrani dapat mengetengahkan cara membaca naskah seperti ini? Tidak ada. Ya, maka seandainya menggampangkan gara-gara Enuma Elish itu bicara juga mengenai penciptaan, lantas kemudian Alkitab yang dituduh bahwa Alkitab yang menjiplak Enuma Elish. Kalau Alkitab bicara mengenai banjir besar, kemudian Alkitab yang dituduh bahwa Alkitab mengutip dari Epic of Gilgamesh. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Justru misalnya Epic of Gilgamesh itulah yang menjiplak Alkitab. Atau bahkan mungkin tidak menjiplak sama-sama berjalan sendiri-sendiri. Alkitab sendiri
Epic of Gilgamesh sendiri, bagaimanapun itu juga ditulis oleh orang-orang yang turun-temurun, yang nenek moyangnya itu pernah mengalami banjir besar. Maka ada dua narasi yang berbeda, tetapi bukan siapa jiplak siapa, benar-benar berbeda. Caranya berbeda, karena bagaimanapun apa yang ditulis dalam Epic of Gilgamesh adalah jenis mitologi yang berbeda dengan Alkitab kita. Jadi nggak fair untuk mengatakan bahwa Alkitab menjiplak dari kode-kode Ugarit atau naskah-naskah Ugarit atau yang lain, Epic of Gilgamesh atau Enuma Elish. Nah, naskah tadi, Kejadian 1 ayat 1, begitu luar biasa. Itulah kenapa Philo dari Alexandria mengatakan, Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Dan bahkan saya juga mengambil atau mengquote seorang filsuf dari Hong Kong, namanya Bruce Lee. Dia mengatakan, the usefulness of the cup is the emptiness. Maka, be water, my friend. Nah, orang-orang yang berilmu itu seperti seorang yang membawa cawan yang berisi air. Maka kalau Anda punya cawan yang berisi air, bagilah itu untuk memberi orang minum. Kalau cawan Anda kosong, maka cawan Anda akan diisi oleh air yang baru. Kalau Anda kasihkan kepada orang lain, nah, cawan ini kosong lagi, diisi dengan air yang baru. Maka cawan Anda akan selalu berisi air segar. Kalau seandainya Anda adalah menganggap Anda ini pinter, sayang kalau aku bagi-bagi ke orang lain. Dan Anda keep sendiri, bayangkan air itu akan menjadi basi, akan menjadi sarang nyamuk, dan bahkan menjadi sarang penyakit. Nah, maka seperti Bruce Lee ini, be water, my friend. Nah, ini adalah filosofi air dari filsuf dari Hong Kong ya. Saya suka itu dulu, Bruce Lee. Nah, ini sudah hampir 1 jam, dan selanjutnya saya akan bicara mengenai mandat Shema. Tapi karena sudah hampir 1 jam, tampaknya saya akan membuka pertanyaan. Mungkin Anda nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, boleh ya. Namanya juga kelas, kan saya nggak lagi khotbah, jadi Anda boleh bertanya ya. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Rita. Wah, itu penjelasan yang menarik sekali ya tentang apa yang namanya filsafat Yahudi ya, di dalam tradisi keilmuan filsafat ya. Jadi memang saya juga pernah jadi ingat seorang guru besar filsafat itu bilang begini, khususnya filsafat itu adalah tradisi yang radikal dan bebas. Nah, yang bebas digarisbawahi, sehingga jadi kalau ada yang mengatakan ada filsafat Yahudi, filsafat Kristen, filsafat Islam, atau filsafat agama apapun, itu nggak masuk akal. Karena bebas, dia nggak perlu dibatasi oleh kerangka apapun. Nah, itu yang kemudian menjadikan filsafat itu harus dilepas dari agama. Sementara tadi secara menarik Ibu Rita Wahyu menggugat cara pemaknaan semacam itu. Jika filsafat adalah berpikir yang radikal, yang wisdom tadi, mestinya nggak boleh dipisah-pisahkan dari agama. Dan mungkin tadi juga terkait dengan Konfusianisme, Buddhisme, dan lain-lain, itu sebenarnya saya juga pernah baca orang-orang Cina, orang-orang ya ahli-ahli filsafat itu juga merasa tadinya gitu kan, itu mereka juga terdiskriminasikan karena itu bukan filsafat katanya, itu bukan, itu dongeng semuanya gitu kan. Jadi memang sampai sekarang disiplin ini mungkin ya perlu perjuangan juga menjadikannya lebih tidak bernuansa bias begitu, hingga yang lain sudah diakomodasi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi ada yang bertanya di chat Bu Rita tentang buku-buku itu bisa dipesan di mana ya? Buku-buku tadi ada nomor teleponnya, nanti saya share lagi deh. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau tadi yang bertanya soal buku, nanti bisa langsung kontak Ibu Rita ya, atau mungkin nanti bisa ditanyakan ke Circles mungkin. Ya. Termasuk juga ini ada yang tanya daftar buku-bukunya itu Bu.
Oke, baik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya lihat pertama kali yang mengacungkan jari adalah Bung Denny Karolus. Saya berikan kesempatan pertama untuk Bung Denny. Monggo Bung Denny, saya persilahkan. Ya, oke. Shalom alaikum, Besem Yesua Masya. Ya Bu, Mbak Rita Wahyu. Ketemu lagi sama saya. Suara saya dengar. Dengar, Mas. Silakan. Sekarang membawa 2 buku tentang filsafat juga. Karya Pak Kabel Budiono sama Pak Kismiati ini tentang komunikasi, filsafat etika komunikasi. Saya begini Bu, pernah belajar juga, kebetulan ini mohon tanggapannya. Di dalam gereja Katolik itu juga ada filsafat Katolik. Nah, filsafat Katolik itu sebagian itu yang tertulis itu juga terinspirasi dari Philo, terinspirasi dari, saya sebut lagi, Santo Agustinus, termasuk siapa? Salah satunya penulis Yahudi, Santo siapa? Lupa. Hieronymus. Hieronymus. Ya, Hieronymus. Lek bahasa Inggrisnya ada juga dong, tambah dong. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Sama satu lagi siapa ya? Saya lupa, yang pilot orang kemarin tuh. Ya, ini lagi kembali lagi. Sementara di gereja Katolik itu ibaratnya gini Bu. Ketika orang berfilsafat, pasti orang tersebut ibaratnya menjadi serupa. Jadi seperti skolastika, menyatu antara alam dengan kerohanian. Nah, setahu saya juga ujung-ujungnya pasti ke politik. Politik juga, karena emang kenapa kalau politik? Ya ini saya tanyakan, karena kemarin nggak apa-apa kan? Orang Romo Katolik yang politik bahasa Latin. Oke, yang ditanyakan apa? Politik ya. Berkaitan dengan filsafat Yahudi. Nah, filsafat Yahudi itu kan juga Rabi Rambam dan sebagainya itu kan kemarin sempat disinggung sama Pak Bambang Nursena. Nah, begini Bu, tanggapan Ibu, kan saya kan juga pernah di Pantai Costa. Itu tidak boleh, filsafat itu nggak boleh masuk gereja dan sebagainya. Bahkan mengutip ayat Alkitab itu yang tidak boleh. Yang tadi, Efesus 28 tadi kan. Memabukkan dunia. Tapi anehnya, ketika ada skolastika tadi, saya sebut Katolik tadi Bu, itu menghalalkan di kalangan sekolah STT ya. itu halal. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah menangkap ya, Mas Denny. Jadi, apa yang ditanyakan Mas Denny tadi itu sebenarnya adalah seperti yang awal tadi saya bahas, bahwa sebenarnya ada banyak salah baca mengenai Efesus 2 ayat 8. Yang dipermasalahkan oleh Rasul Paulus adalah filsafat dunia yang kosong dengan ajaran-ajarannya yang secara turun-temurun, dan itu bicara mengenai Kabala. Nah, dalam kabalahnya orang Yahudi, ada kabalah yang sehat dan ada kabalahnya yang nggak sehat. Jadi kalau ayat itu dijadikan dasar untuk melarang orang Kristen untuk belajar filsafat, itu nggak masuk akal. Karena yang pakai ayat ini tidak memahami konteks dari ayat itu, Bung Denny. Ya, ini sudah saya bahas tadi ya. Oke, yang lain saya balik ke Mas Nurudin, silakan pertanyaan yang lainnya. Terima kasih atas jawabannya Bu Rita. Mungkin saya berikan kesempatan pada Mbak Sendriatwan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Silakan. Selamat malam Bu Rita. Selamat malam, Sis Sandria. Ya, mau tanya, tadi kan di Alkitab ada genealoginya banyak kali ya yang ditulis Musa, ada sampai berapa tadi? Sampai 20. 20, nah, ini kalau bisa lebih. Bisa lebih. Nah, itu kalau untuk ilmuwan modern untuk meneliti cuma cakrawala aja atau cuma kalender aja kan butuh waktu yang sangat panjang ya. Nah, ini saya penasaran, Musa ini belajarnya dulu gimana ya kira-kira? Lalu kalau saya percaya kan Musa pasti dapat hikmat dari Roh Kudus ya kan. Nah, lalu mengapa kok orang-orang modern ini
saya belum menemukan sih orang yang punya hikmat atau ya punya teori yang selengkap sama setop Musa ini kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, simbol. Satu dulu, nanti saya satu dulu aja. Satu-satu saya tanya, saya jawab ya. Mengenai genealogi yang ditulis oleh Musa. Nah, Alkitab itu bicara mengenai genealogi. Nah, Alkitab itu narasi dan Alkitab itu bukan buku sains. Tapi walaupun demikian, walau Alkitab itu bukan buku sains, tetapi Alkitab tidak bertentangan dengan sains. Nah, ketika Musa memberikan kronologi penciptaan bumi, ini semuanya dalam kerangka narasi. Dan semuanya bicara mengenai awalnya itu di mana sih? Awalnya itu di mana sih? Nah, manusia itu pertama itu siapa sih? Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, kenapa Musa ini sedemikian pintar? Nah, sekolahnya di mana? Sekolahnya di Mesir tentu saja. Karena Musa pada saat bayi, dia dilarung di Sungai Nil sengaja supaya dia tidak mengalami infantisida karena Fir'aun waktu itu membunuhi bayi-bayi yang balita atau umur sekian yang masih bayi itu karena dianggap nanti mengancam tahtanya. Nah, akhirnya dia dilarung oleh orang tuanya ke Sungai Nil dan dia diambil oleh putri Fir'aun. Dan kemudian dia tinggal di istana Fir'aun. Di istana Fir'aun, dia tinggal bersama-sama dengan putra mahkota yaitu Ramses. Nah, Ramses ini adalah teman sekolahnya Musa. Dia adalah putra mahkota, yang artinya Musa di sini menduduki tahta kedua, Mishne Lamelech. Dan Musa dididik bersama-sama dengan si Ramses ini untuk menjadi future king. Karena biasanya memang kerajaan-kerajaan itu menyiapkan setidaknya lebih dari satu yang akan menjadi future king. Nah, misalnya kalau putra mahkota pertama ini ada apa-apa, maka tahta kedua ini bisa menggantikan. Maka Musa dan Ramses ini dididik bersama-sama untuk menjadi future king. Dididik dalam hikmat orang Mesir memang. Tetapi jangan salah bahwa sebelum Musa ada seorang keturunan dari Abraham yang menjadi orang paling berhikmat di antara semua orang Mesir. Siapa dia? Yang tinggal di Mesir dan berkuasa di Mesir. Yusuf, ya. Yang artinya kalau Yusuf dianggap sebagai seorang cendekiawan yang hebat di Perjanjian Lama, maka ya, Yusuf ini bisa kita bayangkan dia mendirikan institusi pendidikan. Mungkin dia nulis buku. Dan apapun yang ditulis oleh Musa itu adalah hikmat-hikmat yang pernah ditulis oleh Yusuf. Dan Yusuf menulisnya dalam bahasa Ibrani. Itulah kenapa walaupun Musa ada di istana Fir'aun, kemudian dia bisa menulis kitab suci dalam bahasa Ibrani. Dari mana dia sekolah? Ya di Mesir. Dan di Mesir pernah ada keturunan Abraham yang berkuasa menjadi tahta kedua di situ. 400 tahun sebelumnya, Yusuf. Sendria. Oke, pertanyaan kedua sekarang, silakan. Berarti apakah orang zaman dulu itu juga suka bersimbol dalam berfilsafat? Karena kemarin itu sebenarnya ada yang mengganjal sih, saya ingin tanya, tapi saya kan lihatnya Ibu Rita ini di YouTube ya. Nah, saya lihat yang itu, yang 1000 itu elef, itu elef. Wow. Ya. Oke, nanti saya jelaskan lagi, mungkin enggak bulan ini ya, karena ini sudah. Ya. Tapi nanti kalau ada waktu saya akan ini. Karena memang gini, setiap kata-kata di Alkitab kita, kitab Torah, itu memiliki simbol-simbol. Misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Anda melihat dari kalimat ini, subjek pertamanya itu apa? Elohim.
Ya, Elohim. Yang menjadi subjek Elohim. Nah, Ya. kata Elohim dimulai dari aksara Alef. Nah, Ya. dan aksara Alef adalah aksara pertama dalam alfabetnya orang Ibrani. Nah, maka ini bisa kita baca sebagai bahwa yang di alam semesta ini adalah Elohim. Maka Alef adalah simbol dari Elohim. Nah, gugusan-gugusan dari alfabet Ibrani itu Alef, Bet, Gimel, dan seterusnya. Nah, dua huruf pertama yang kita sebut alfabet ini, kalau dibaca, bisa dibaca nggak? Bisa kan? Bacanya apa? Alef dan Bet bacanya apa? Af. Ya. Af itu apa artinya? Bapak. Bapak. Nah, berarti yang memulai kehidupan di alam semesta ini adalah Allah Bapa. Bukankah ini filsafat? Nah, memang ya, untuk mempelajari filsafat Ibrani itu berbeda dengan filsafat Yunani. Filsafat Ibrani lebih berpikir konkret. Kalau filsafat Yunani lebih berpikir abstrak. Apa bedanya? Misalnya demikian. Allah itu nggak kelihatan. Tetapi kalau kita membaca naskah-naskah sastranya orang Ibrani, dengan kekuatannya, ia menopangmu dengan tangannya. Emang Tuhan punya tangan seperti tangan kita? Maka filsafat Yahudi itu seringkali mengkonkretkan Allah yang tidak kelihatan. Karena cara berpikir orang Ibrani lebih yang konkret-konkret ini. Misalnya, tentang soal cinta. Misalnya, dalam bahasa Yunani ada philos, ada philo, ada agapau, nah, ada eros, ada eran, ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani itu walaupun ada beberapa kata yang bisa bermakna kasih, tetapi umumnya mereka memakai satu kata saja, ahaf. Nah, kalau misalnya orang banyak berpikir bahwa kalau agape itu cinta tanpa kasih, tanpa gairah sexuality, misalnya itu agape. Nah, banyak orang berpendapat demikian. Tetapi kalau orang Ibrani itu berpikir, kalau kamu mencintai, tubuhmu pasti bergetar. Kalau kamu mengasihi, kamu pasti bersemangat. Kamu pasti melonjak. Nah, ini pemikirannya orang Ibrani berbeda dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani mencintai mungkin di pikiran dia saja. Tetapi kalau orang Ibrani, mereka lebih ekspresif. Sandria. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nurdin, silakan. Terima kasih Sandria pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Rita atas jawabannya. Semoga Mbak Sandria tidak puas dan bisa bertanya lagi. Saya menuju Pak Charlie Lee ya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, Shalom Aleichem Bu Rita dan Shalom. teman-teman. Jadi saya sebenarnya mau menanyakan hal yang sama dengan Sandria itu ya. Jadi ini satu hal yang menarik buat saya. Jadi karena kita tahu